got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys who want. Halo teman-teman, saat ini kita akan sama-sama menyimak materi penganggaran mengenai anggaran kas. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai anggaran kas, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai apa itu kas. Jadi, dalam suatu perusahaan, laba bersih yang dihasilkan belum menjamin bahwa perusahaan tersebut memiliki uang kas yang cukup untuk menjalankan operasi, melakukan investasi, dan membayar utang. Perusahaan harus memiliki kas dan bukannya laba bersih. Guna menjalankan aktivitas perusahaan, kas sangatlah penting kedudukannya karena kas merupakan unsur modal kerja dan juga merupakan bagian dari aktiva lancar. Kas adalah kekayaan perusahaan yang merupakan sejumlah dana yang ada di perusahaan. Kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang sangat penting, artinya untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari dan mempunyai kedudukan sentral dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan serta sebagai penunjang keputusan strategi jangka panjang. Dalam perusahaan, operasional kas harus benar-benar mencukupi dalam setiap aktivitas perusahaan. Karena dengan adanya kas yang cukup, maka dapat menunjang kegiatan operasional dan sebaliknya, apabila kas yang tersedia tidak mencukupi, akan mengakibatkan terganggunya aktivitas operasional perusahaan. Subpokok bahasan kita ada dua, yaitu yang pertama, arti anggaran kas, tujuan dan manfaat anggaran kas, faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang kedua, menyusun anggaran kas. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana sumber dan penggunaan kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas dan perencanaan pengeluaran kas. Dalam konteks organisasi, anggaran kas bertujuan untuk memastikan bahwa arus kas yang masuk dan keluar dapat terkontrol dengan baik. Proses penyusunan anggaran kas melibatkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Selain itu, anggaran kas juga berfungsi untuk menjaga likuiditas aset perusahaan. Jadi, secara singkat, anggaran kas adalah bagian dari anggaran keuangan yang meliputi semua rencana pengeluaran dan penerimaan uang dalam suatu organisasi. Berikut adalah tujuan dan manfaat anggaran kas. Tujuan utama dari anggaran kas adalah untuk mengelola dan mengendalikan arus kas dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan khusus dari anggaran kas. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Anggaran kas membantu organisasi merencanakan penggunaan dana secara efisien dengan memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas. Manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait investasi, pembayaran utang, dan kebutuhan operasional. Yang kedua adalah pengendalian. Anggaran kas memungkinkan pemantauan dan pengendalian terhadap pengeluaran. Dengan membandingkan anggaran dan realisasi, manajemen dapat mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Dengan membandingkan anggaran kas dengan hasil aktual, organisasi dapat mengevaluasi kinerja keuangan. Ini membantu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan mengukur efisiensi pengelolaan kas. Yang keempat, likuiditas. Anggaran kas membantu menjaga likuiditas perusahaan. Dengan merencanakan penerimaan dan pengeluaran, organisasi dapat menghindari kekurangan kas yang dapat mempengaruhi operasional sehari-hari. Selain itu, untuk mengetahui kondisi kas perusahaan apakah efisien atau mengalami surplus, anggaran kas juga memiliki dua tujuan lainnya, yaitu yang pertama, pemantauan terus-menerus. Anggaran kas menjadi alat pemantau kondisi kas perusahaan secara berkesinambungan. Dengan memantau anggaran kas, perusahaan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga likuiditasnya. Yang kedua, penyesuaian dengan pos lain.
Anggaran kas memudahkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian antara kas dengan berbagai pos lainnya dalam keuangan, seperti keseluruhan modal kerja, utang, berbagai biaya, dan pendapatan penjualan. Sebagai catatan, teman-teman harus mengingat bahwa anggaran kas harus realistis dan berdasarkan estimasi yang akurat agar mencapai tujuannya. Faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Di sini yang pertama yaitu kegiatan operasi. Kegiatan operasi berhubungan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dan menjual produk tersebut. Kegiatan operasi terdiri dari penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang, pembelian bahan baku, pembayaran biaya tenaga kerja langsung, pembayaran biaya overhead, pembayaran biaya pemasaran, pembayaran biaya administrasi dan umum, pembayaran pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kegiatan investasi. Kegiatan investasi berhubungan dengan pembelian dan penjualan aset perusahaan yang menjadi sumber perusahaan seperti pembelian atau penjualan gedung, mesin, kendaraan, saham, dan obligasi perusahaan lain. Yang ketiga, kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan berhubungan dengan upaya mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber serta konsekuensinya seperti penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan hutang jangka panjang, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pendekatan anggaran kas. Pendekatan anggaran kas di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama anggaran kas jangka pendek dan yang kedua anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka pendek mencakup periode yang diukur dalam minggu atau bulan. Anggaran jangka pendek ini biasanya berfokus pada kebutuhan operasional sehari-hari. Yang kedua, contohnya dari anggaran jangka pendek yaitu perkiraan uang tunai yang akan dikeluarkan untuk gaji, utilitas, dan pembelian dalam satu bulan. Yang kedua adalah anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang di sini mencakup periode tahunan. Anggaran kas jangka panjang lebih strategis dan melibatkan perencanaan jangka panjang. Contoh dari anggaran kas jangka panjang ini yaitu perkiraan arus kas selama 1 tahun termasuk investasi besar dan pengeluaran jangka panjang. Sekarang kita akan membahas mengenai penyusunan anggaran kas. Untuk kita ketahui bersama, tidak ada format baku untuk menyusun anggaran kas. Yang terpenting seperti format yang sudah disajikan di slide ini, format anggaran kas ini harus mempunyai saldo awal, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan dan saldo akhir. Sebagai catatan, saldo akhir di bulan pertama akan menjadi saldo awal di bulan kedua. Begitu juga dengan saldo akhir di bulan kedua akan menjadi saldo awal di bulan ketiga. Nah, berikut ini adalah informasi rencana arus kas masuk dan arus kas keluar PT Nusa di tahun 2021. Kita diminta untuk menyusun anggaran kasnya. Berikutnya, ini merupakan informasi lanjutannya. Di soal, dikatakan bahwa saldo akhir kas tahun 2008 adalah 840 juta. Maka saldo akhir itu akan menjadi saldo awal tahun 2021. Di sini saya akan menyusun anggaran kas ini dalam ribuan rupiah ya teman-teman. Kita pertama-tama akan membahas aktivitas operasi di bulan Januari terlebih dahulu. Ada penjualan tunai sebesar 400 juta setiap bulannya. Kemudian ada penerimaan piutang. Tetapi di bulan Januari belum ada penerimaan piutang. Karena berdasarkan informasi pada soal, si pelanggan baru membayar di bulan berikutnya. Maka jika pembelian secara kredit di bulan Januari, maka pelanggan akan membayarnya di bulan Februari. Kemudian pembelian tunai dalam hal ini adalah pembelian bahan baku. Berdasarkan informasi soal, pembelian dilakukan setiap bulan. 60% dibayar di bulan pembelian atau secara tunai. Sisanya di bulan berikutnya yaitu secara kredit. Maka untuk bulan Januari pembelian tunainya adalah 60% dikali 400 juta. Berikutnya adalah pembayaran utang usaha. Berdasarkan informasi soal, utang usaha yang akan dibayar di bulan Januari adalah sebesar 225 juta. Berikutnya adalah biaya tenaga kerja sebesar 45 juta setiap bulannya.
Kemudian biaya overhead berdasarkan informasi soal dianggarkan 50 juta termasuk di dalamnya penyusutan aset tetap sebesar 15 juta. Karena biaya penyusutan di sini tidak mengeluarkan kas, maka biaya overhead yang masuk anggaran kas adalah 50 juta dikurang 15 juta, yaitu 35 juta. Kemudian biaya pemasaran 25 juta setiap bulannya. Lalu biaya administrasi dan umum, cara mencarinya sama dengan biaya overhead. Nah, untuk di bulan Januari ternyata hanya terdapat aktivitas operasi, maka saldo akhirnya adalah 648 juta. Berikutnya kita lanjutkan di bulan Februari. Pertama kita pindahkan saldo akhir di Januari ke saldo awal di bulan Februari. Di bulan Februari ini ada beberapa informasi yang angkanya sama dengan bulan Januari, seperti penjualan tunai, pembelian tunai, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang perlu kita hitung adalah penerimaan piutang 250 juta dari penjualan kredit setiap bulannya dan saldo piutang tahun sebelumnya yang dapat ditagih di bulan Februari adalah 60% dikali dengan 200 juta. Maka secara total penerimaan piutang bulan Februari adalah 370 juta. Berikutnya pembayaran utang usaha sebesar 175 juta. Utang tahun sebelumnya akan dibayar di bulan Februari dan utang karena pembelian kredit 40% dikali dengan 400 juta. Maka secara total pembayaran utang untuk bulan Februari adalah 355 juta. Kemudian terdapat penjualan di bulan Februari, yaitu 4 unit kendaraan seharga 35 juta per unitnya, sehingga secara total sebesar 140 juta. Berikutnya, pembelian kendaraan sebanyak 4 unit sebanyak 80 juta per unitnya, maka total pembelian kendaraan adalah 320 juta, sehingga saldo akhir bulan Februari adalah 536 juta. Berikutnya bulan Maret, pindahkan saldo akhir bulan Februari sebagai saldo awal di bulan Maret. Di bulan Maret, rata-rata informasinya sudah bisa langsung diperoleh dari soal dan mengikuti bulan sebelumnya. Yang perlu dihitung dari sini adalah penerimaan piutang yang diperoleh dari 250 juta yang merupakan penjualan kredit bulan sebelumnya dan saldo piutang usaha tahun lalu sebesar 40% dikali 200 juta. Maka secara total penerimaan piutang bulan Maret adalah 330 juta. Berikutnya, pembayaran utang usaha yang angkanya berasal dari pembelian kredit bulan sebelumnya, yaitu 40% dikali 400 juta. Kemudian perusahaan membayar pajak sebesar 62 juta. Lalu di bulan Maret, perusahaan mengajukan kredit bank sebesar 600 juta, sehingga akan digolongkan ke aktivitas pendanaan. Lalu kita hitung saldo akhir bulan Maret, yaitu sebesar 1.277.000.000 rupiah. Berikutnya adalah bulan April. Kita pindahkan dulu saldo akhir bulan Maret sebagai saldo awal di bulan April. Hampir semua informasi merupakan informasi dari bulan sebelumnya. Yang berbeda adalah penerimaan piutang. Penerimaan piutang di sini berasal dari penjualan kredit bulan sebelumnya. Kemudian perusahaan melakukan pembelian mesin seharga 280 juta dan terdapat pembayaran utang bank sebesar 260 juta. Sehingga diperoleh saldo akhir bulan April sebesar 860 juta. Berikutnya bulan Mei. Seperti biasa, input saldo awalnya sebesar 860 juta. Untuk informasinya sama dengan bulan sebelumnya. Yang baru di sini adalah pembayaran biaya bunga sebesar 24% per tahun. Maka bunga untuk 1 bulan adalah 24% dibagi 12, yaitu 12%, kemudian dikali dengan pokok pinjaman 600 juta, maka diperolehlah biaya bunganya 12 juta. Total saldo akhir bulan Mei sebesar 711 juta. Terakhir di bulan Juni, jangan lupa untuk menginput saldo awalnya dan input semua informasi yang dibutuhkan. Lagi-lagi semuanya sama dengan bulan sebelumnya. Kita langsung saja menghitung saldo akhir bulan Juni atau saldo akhir di semester 1 tahun 2021 sebesar 822 juta.
Baik teman-teman, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.